Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon guys. Jadi kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang perbedaan antara huruf hidup dan huruf mati. Jadi mungkin kalau kalian masih ingat di pertemuan yang beberapa minggu yang lalu tentang alfabet atau abjad dalam bahasa Inggris, saya udah menjelaskan tentang huruf ya, atau abjad dalam bahasa Inggris dari A sampai Z. Nah sekarang di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara huruf hidup dan huruf mati. Oke. Nah jadi huruf hidup itu ada 5. Itu A, I, U, E, O ya. Jadi huruf hidup dalam abjad bahasa Inggris itu ada 5, yaitu A, I, U, E, O. Atau kalau kita baca pakai bahasa Inggris mungkin sudah pada tahu ya. Kalau A dibaca A, kalau I dibaca I, kalau U, E dibaca I, dan O. Jadi kalau dibaca dalam bahasa Inggris A, I, U, E, O. Nah, jadi ada berapa semuanya? Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 ya. Oke, jadi huruf hidup itu hanya 5. Nah, selain kelima huruf ini maka semuanya disebut huruf mati. Jadi huruf mati ada berapa? Ya semuanya ada banyak ya. Jadi huruf mati itu mulai dari B, C, D, dan seterusnya ya. Jadi semua selain kelima huruf yang di atas adalah huruf mati. Contohnya adalah B, C, D, F, J, G, dan seterusnya semuanya ya. Nah ini kalau dalam bahasa Inggrisnya mungkin semua sudah pada tahu, karena kemarin kita sudah belajar tentang alfabet dalam bahasa Inggris ya. Jadi ini B, C, D, and so on dan seterusnya. Oke, mengapa kita harus mengetahui perbedaan antara huruf hidup dan huruf mati? Karena dalam belajar bahasa Inggris itu nanti kita akan mengenal artikel. Jadi ada sebuah artikel ya dalam bahasa Inggris. Artikel itu kayak semacam penanda ya. Jadi kalau ibaratnya kita langsung ke contoh. Ini contoh artikel itu ada e dan en. Nah, e dan en ini digunakan untuk benda yang sifatnya tunggal. Benda yang sifatnya tunggal. Jadi tunggal itu maksudnya bendanya cuma satu ya. Jadi kalau bendanya banyak itu dalam bahasa Inggris disebut jamak atau banyak atau plural. Nah itu beda, nggak memakai artikel ini. Tapi kalau bendanya tunggal itu cuma satu, atau bahasa Inggrisnya singular ya, singular. Nah itu memakai artikel ini ya. A atau N. Apa perbedaannya? Nah sini perbedaannya. Tapi sebelum ke perbedaannya, saya terangkan dulu arti dari E atau N ini. Pertama, E ini bisa berarti sebuah ya. Kemudian seorang, kemudian seekor, dan juga bisa berarti sebutir ya. Atau ada istilah yang lain juga boleh, tapi yang pasti keempat istilah ini itu bisa diartikan untuk penggunaan artikel A atau N. Nah contohnya bagaimana? Sekarang kita langsung masuk ke contoh. Boy, kemudian cat, kemudian mango. Di sini kenapa kita memakai Karena kita lihat bahwa di awal huruf kata bendanya itu menggunakan huruf mati. Kalau kita perhatikan ini B adalah huruf
Kemudian C juga huruf mati, dan begitu juga dengan M. Jadi setiap kata dalam bahasa Inggris, kalau di awalnya menggunakan huruf mati, maka kita menggunakan artikel A untuk jumlah yang tunggal. Ya. Jadi apa artinya ini? A boy. A boy artinya di sini berarti adalah seorang. Jadi seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki. A boy. A cat berarti seekor. Jadi a cat artinya seekor kucing. Jadi kita pakai e. Seorang seekor itu artinya orangnya atau jumlahnya cuma satu. Dan yang terakhir adalah a mango, artinya sebuah. Sebuah mangga, ya. Nah, jadi bisa kita lihat apa artinya sesuai dengan bendanya ya, sesuai dengan kalimat yang dipakai. Jadi dia bisa berarti sebuah, seorang, seekor, ataupun sebutir. Jadi baik e atau en itu artinya sama. Penggunanya hanya beda dari kata bendanya. Kalau kata bendanya awalnya huruf mati, maka kita menggunakan artikel e atau yang a atau e bahasa Inggrisnya. Kalau sebaliknya, kalau bagaimana dengan penggunaan nah yang kan kita lanjutkan ya. Ini contohnya. An apple. Kalau kita perhatikan a adalah huruf hidup, maka kita memakai an apple. Kemudian an insect. An insect. Kemudian yang terakhir adalah kakak sana kok. Main situ aja ya. nah, ini contohnya ya guys. An apple, an insect, an egg. Kenapa kita memakai an? Karena huruf awal dari katanya adalah huruf hidup. A huruf hidup, I huruf hidup, kemudian ini juga A lagi adalah huruf hidup. Ya. Contoh yang lain saya kasih lagi, misalnya nih. An umbrella. U adalah huruf hidup, ya. Jadi ada 4. Kita baca lagi. An apple, an insect, an egg, an umbrella. Kalau an apple artinya adalah sebuah apel. An insect adalah seekor serangga. An insect seekor serangga. An egg adalah artinya sebuah kapak. Sebuah kapak. Nah, yang satunya lagi an umbrella, ini artinya adalah sebuah payung. Oke. Nah, jadi demikianlah ya beda penggunaan dari artikel e dan an ya, yang artinya adalah bisa sebuah, seorang, seekor, dan sebutir ya. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya lagi nanti akan ada latihan-latihan ya, nanti akan saya kasih untuk di video selanjutnya, latihan bagaimana menggunakan
artikel tersebut. Ya, jadi mungkin itu saja. Semoga bisa dimengerti dan semoga bisa bermanfaat. Ya, jadi jangan lupa kalau ingin mendalami lagi tentang bahasa Inggris bisa bergabung dengan kami ya di les atau kursus bahasa Inggris Alim Privat ya, yang alamatnya ada di sini. Jadi kita tunggu kehadirannya. Welcome and join us Alim Privat. Thank you very much guys. Good afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.